Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami dari kelompok analisis pengatur kualitas layanan terhadap efektivitas penggunaan aplikasi Amira menggunakan metode regresi linear Pemda. Dengan kelompok saya dan Fazalina Alda, teman saya Umi Nisa Usada, Ingrid dan Hamsa. Dari mata kuliah teknik samping dengan dosen pembimbing, nanti kalau saya next. Baik, pertama saya yaitu latar belakang perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan telah membawa banyak perubahan dan perkembangan yang dapat membantu proses pendidikan. Aplikasi Amira dikhususkan untuk membantu layanan persuratan kebutuhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk mendukung proses akademik maupun non-akademik, seperti mengurus surat keterangan aktif kuliah maupun surat cuti secara online. Salah satu penelitian mengenai layanan secara online berbasis aplikasi pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya adalah aplikasi feedback dosen dari mahasiswa sebagai bentuk pengawasan lembaga terhadap kinerja dosen di bidang pengajaran. Aplikasi ini memberikan penilaian terhadap dosen dari mahasiswa pada pengintegrasian dosen dalam mengampu mata kuliah. Rumusan masalah yang kami ambil yaitu berdasarkan latar belakang inilah peneliti tertarik untuk melakukan analisis faktor-faktor kepuasan mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi Amira. Menggunakan metode regresi linear Pemda, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tingkat kualitas aplikasi dari sudut pandang pengguna, yaitu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, untuk membantu layanan persuratan sesuai kebutuhan mahasiswa serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan penggunaan terhadap kualitas aplikasi. Hasil penelitian ini dapat memberikan saran untuk memperbaikan kekurangan dan kelemahan aplikasi. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama adalah aplikasi Amira itu sendiri. Aplikasi Amira merupakan aplikasi yang membantu mahasiswa untuk mengajukan surat yang diperlukan, seperti surat keterangan aktif studi, surat cuti studi, dan surat izin penelitian, masih banyak gunaan lainnya. Proses waktu pembuatannya tidak memerlukan waktu yang lama, hanya 1-2 hari. Surat sudah bisa diunduh dan dari waktu surat diajukan. Namun ada kelebihan dan kekurangan tersendiri, karena terkadang surat tidak sesuai dengan yang kita inginkan karena sudah diinputkan secara otomatis. Kemudian ada pengertian teknik sampling ajak stratifikasi dengan estimasi proporsi dengan presisi mutlak dengan rumus sebagai berikut, serta estimasi proporsi dan presisi relatif dengan rumus sebagai berikut yang sudah tercantum. Selanjutnya untuk variabel penelitiannya, untuk variabel terikat atau variabel Y, yaitu efektivitas penggunaan aplikasi Amira. Untuk variabel bebas atau variabel X-nya terdiri dari 3, yaitu ketepatan hasil dokumen surat, errorisasi server aplikasi, dan kualitas interaksi. Untuk langkah-langkah metode analisisnya, yaitu kita menginput data dengan awalnya kita melakukan survei. Kemudian kita dari data yang sudah didapatkan dari survei tersebut, kita melakukan teknik sampling ajak stratifikasi untuk mengambil data-data yang proporsional. Kemudian kita lakukan uji T untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas yang ada dari 3 variabel tersebut. Apakah variabel tersebut berpengaruh atau tidak. Kemudian untuk uji F-nya, kita akan mengetahui apakah seluruh variabel X akan berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y atau tidak. Kemudian kita melakukan uji koefisien determinasi, yaitu kita akan mengetahui seberapa besar pengaruh dari seluruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian kita lakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui persamaan-persamaannya. Selanjutnya ada output data dan selesai. Yang selanjutnya hasil dari pembahasan. Hasil pembahasan dapat dilakukan dengan menggunakan sampling ajak stratifikasi dengan pembagian menjadi 3 strategi. Penyelesaian data ini dilakukan dengan menggunakan tabel dan membaca. Nah, dari hasil pengambilan sampel ini didapatkan output sampel data dari 6 populasi. Kemudian
dilakukan hipotesis yang pertama H1 terdapat pengaruh X1 terhadap Y, H2 terdapat Y terhadap Y, H3 terdapat pengaruh X3 terhadap Y, dan H4 terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan atau bersama-sama terhadap Y. Dengan tingkat kepercayaan yang dibagi 95% atau makna 5. Kemudian ini hasil ujinya yang didapatkan pengujian H1 diketahui nilai untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar kurang dari 5,5 dan nilai T itu 5,9 lebih besar dari T tabel yaitu 2,20 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Kemudian pengujian H2 diketahui nilai untuk pengaruh S2 terhadap Y adalah sebesar 0,017 yang mana kurang dari 0,05 dan nilai T itu 2,487 lebih dari T tabel 2,83 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh S2 terhadap Y. Kemudian yang terakhir pengujian ketiga yang diketahui nilai untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,724 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai T itu 0,355 kurang dari T tabel 2,20 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y. Pada pengujian H4 berdasarkan output di atas, diketahui nilai untuk pengaruh S1, S2, dan S3 secara simultan atau bersama-sama terhadap Y adalah sebesar 0,00 kurang dari 0,05 dan nilai F itu 38,522 lebih besar dari F tabel 2,83 sehingga dapat disimpulkan bahwa diterima yang berarti terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara bersama-sama terhadap Y. Untuk koefisien determinasi berdasarkan output di atas diketahui nilai M square sebesar 0,783. Hal ini berarti pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y adalah 78,3%. Analisis regresi linier digunakan untuk memprediksi atau menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi pengaruh ketepatan hasil dokumen surat, evaluasi saat aplikasi, dan kualitas interaksi terhadap efektivitas penggunaan aplikasi Amira dalam pembuatan surat. Pada tabel 7 koefisien diperoleh persamaan regresi linier berganda seperti persamaan yang tertera. Y sama dengan 0,397 plus 0,659 X1 plus 0,376 X2 plus 0,64 X3. Untuk kesimpulannya, pada penelitian ini digunakan data dengan sampel sebanyak 66 sampel. Namun, pada saat proses sampling acak sertifikasi, sampel yang memenuhi ternyata hanya sebanyak 45 sampel. Sehingga 45 sampel tersebut yang akan dianalisis menggunakan metode regresi linier. Pada uji T diketahui bahwa X1 dan X2 memiliki pengaruh terhadap Y, sedangkan X3 tidak memiliki pengaruh terhadap Y. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis 1 dan 2 terpenuhi, sedangkan hipotesis 3 tidak terpenuhi. Dan pada uji F didapatkan hasil bahwa X1, X2, dan X3 memiliki pengaruh secara simultan terhadap Y. Sehingga hipotesis 4 terpenuhi serta didapatkan persamaan regresi linier Y sama dengan 0,397 plus 0,659 X1 plus 0,376 X2 plus 0,64 X3. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.